sebagai ahli kriminologi, say something, dibunuh atau bunuh diri? Menurut saya ada pihak lain yang melakukan. Coba kita reka adegan bagaimana pelaku masuk ke kamar Arya. Anggap aku ini pelaku. Anggap aku ini pelaku. Dan bagaimana aku masuk ke kamar Arya? Anggaplah ini pintu kamar Arya dan ini jendelanya. Oke? Pintu ini kuncinya ada dua, kartunya ada dua. Dipegang Arya dan dipegang penjaga. Berarti pelaku masuk ketika Arya di luar. Kapan Arya di luar? Ketika Arya membuang sampah. Akan melihat melalui kartu tarot saya. Dan saya akan terkoneksi secara batin. Mohon maaf, saya mohon izin kepada keluarga besarnya dan juga kepada almarhum istri untuk menggunakan energi saya, intuisi saya untuk terkoneksi dengan almarhum ADP sendiri. Melalui kartu tarot ini saya akan membaca ada apa sebenarnya. Orangnya megang kamera, merekam, dan yang satu itu sudah ekspresinya sudah kelihatan kayak nggak seneng ya. Nggak seneng tuh artinya antara kaget atau kalau dibilang kaget sih atau panik tidak terlalu ya. Makanya ini ngebuat netizen tuh berpikir kok reaksinya nggak panik, nggak gimana. Ya setiap orang punya reaksi beda-beda sih menurut aku. Cuman, nah ini direkam langsung yang membawa handphone. Terus yang satunya juga langsung menghubungi kantor polisi dugaannya. Bayangkan seorang ayah yang tidak pernah absen video call dengan anak-anaknya setiap pagi dan malam. Hingga satu malam semuanya terhenti. Itulah yang terjadi pada Arya Darupangayunan, diplomat muda berusia 39 tahun dari Kementerian Luar Negeri. Menurut istrinya, Meta Ayu, Arya selalu menyempatkan video call dengan dua anaknya sebelum tidur dan setelah bangun. Dari pandangannya, ternyata ada yang adalah lebih kuat mengarah pada sebuah skenario pembunuhan yang direkayasa ketimbang aksi bunuh diri yang tragis. Coba kita reka adegan bagaimana pelaku masuk ke kamar Arya. Anggap aku ini pelaku. Anggap aku ini pelaku. Dan bagaimana aku masuk ke kamar Arya? Anggaplah ini pintu kamar Arya dan ini jendelanya. Oke? Pintu ini kuncinya ada dua, kartunya ada dua. Dipegang Arya dan dipegang penjaga. Oke? Kita lihat di saat penjaga membuka pintunya, dia punya kartunya satu. Oke? Berarti orang yang masuk ke dalam ini kapan? Kalau si Arya di dalam, nggak mungkin dia bisa masuk. Kenapa? Karena Arya pasti mengunci pakai kunci ganda. Ya kan? Pakai kunci ganda. Ada kunci gandanya. Ketika kulihat si penjaga kosan membuka pintu Arya, dia berusaha membuka kunci gandanya. Ada engselnya di dalam. Oke? Berarti pelaku masuk ketika Arya di luar. Kapan Arya di luar? Ketika Arya membuang sampah. Ada 10 menit dia di luar. Disitulah dugaanku pelaku masuk. Memakai kunci mana? Itulah yang kita pertanyakan. Kan ada dua kunci. Ya, ada dua kunci. Lalu masuklah pelaku memakai kunci yang satu lagi. Kalian tahu kan di mana kunci yang satu lagi? Masuklah dia. Masuk. Ditutup. Arya masih di luar membuang sampah. Arya masuk. Ya kan? Arya masuk. Terjadilah eksekusi di dalam. Lalu pelakunya keluar dari mana supaya terlihat rapi? Pelakunya keluar dari jendela. Ya. Ditutuplah ini. Dikunci pelakulah ini pakai kunci ganda. Engselnya dikunci, pelaku keluar dari sini. Oke, keluarlah pelaku dari sini. Bagaimana dia mengunci jendela ini? Gampang, ya. Begini caranya mengunci dia, mengunci dari luar. Ini grendelnya ini kita buat dia seperti ini. Ya. Oke, kita dorong dia pelan. Kita pukul-pukul. Oke. Udah terkunci. Terkunci kan? Terkunci kan? Terkunci. Oke. Sangat mudah sebenarnya membongkar ini. Membongkar kasus ini. Nah, udah terkunci kan? Oke, lalu
kita pakai skenario CCTV, kita kembalikan lagi ke arah sini. Tadi kan CCTV ketika malam nggak kelihatan jendela dan pintu. Setelah kita eksekusi dan pelakunya keluar, baru CCTV kita kembalikan ke arah sini. Oke, kita kembalikan ke arah sini, lalu kita bersandiwara. Gampang. Oke, ini adalah momen pada saat sudah membuka di bagian jendelanya. Setelah sebelumnya sudah mengetuk-ngetuk pintu, teman-teman. Ini dipercepat ya. Pada saat dibuka, kayaknya kos-kosannya nggak gede. Dan langsung dibuka grendelnya tapi masih nggak bisa. Kemudian, oke, ini dipotong, dipercepat. Dibuka dengan kunci. Oke, langsung satu orangnya megang kamera, merekam. Dan yang satu itu sudah ekspresinya sudah kelihatan kayak nggak seneng ya. Nggak seneng tuh artinya antara kaget atau kalau dibilang kaget sih atau panik tidak terlalu ya. Makanya ini ngebuat netizen tuh berpikir kok reaksinya nggak panik, nggak gimana. Ya setiap orang punya reaksi beda-beda sih menurut aku. Cuman, nah ini direkam langsung sama bawa handphone. Terus yang satunya juga langsung menghubungi kantor polisi dugaannya. Yang satu tetap merekam di sini. Setelah itu, setelah direkam, satunya keluar dan selesai. Oke, isu-isu yang sekarang muncul di media adalah pertama begini, kenapa kok langsung direkam begitu? Kalau aku sih nggak curiga langsung direkam itu karena kejadian seperti ini juga banyak teman-teman. Misalnya akan terjadi, mohon maaf nih kayak penggerebekan atau apa, itu langsung direkam karena takutnya nanti ada unsur pidana. Misalnya kamu memasuki properti seseorang tanpa izin, itu kan ada unsur pidananya, makanya direkam. Kalau untuk yang merekam di bagian awal, pada saat membuka mencongkel, itu adalah hal yang wajar di era digital seperti saat ini, apalagi mereka juga tinggal di Jakarta. Mereka cukup knowledgeable ya, terkait dengan hal tersebut. Tetapi dengan mencongkel jendela, yang dikategorikan oleh sebagian netizen kok terlalu gampang gitu mencongkel jendelanya. Karena aku yakin beliau ini, yang dugaannya adalah salah satu penjaga kosnya, atau bahkan pemiliknya, sudah mengetahui seluk-beluk dari ruangan tersebut. Jadi, mereka tuh nggak terlalu sulit gitu ya, gampang mana bagian yang bisa dicongkel, mana bagian yang tidak bisa dicongkel. Bayangkan seorang ayah yang tidak pernah absen video call dengan anak-anaknya setiap pagi dan malam. Hingga satu malam semuanya terhenti. Itulah yang terjadi pada Arya Darupangayunan, diplomat muda berusia 39 tahun dari Kementerian Luar Negeri. Menurut istrinya, Meta Ayu, Arya selalu menyempatkan video call dengan dua anaknya sebelum tidur dan setelah bangun. Ia menunggu hingga anak-anaknya tertidur baru ia ikut tidur. Tapi malam Senin 7 Juli, kebiasaan itu terhenti. Tak ada video call. Dan keesokan harinya Selasa 8 Juli, Arya ditemukan meninggal di kosnya di Jalan Gondangdia Kecil Menteng, Jakarta Pusat. Istrinya, Meta Ayu Puspi Tantri, terakhir berkomunikasi pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Arya saat itu sedang mengantre taksi usai belanja pakaian di Mall Grand Indonesia untuk tugas luar negeri ke Helsinki, Finlandia. Bahkan, menurut Meta Ayu, suaminya akan turut memboyongnya dan kedua anaknya ke Finlandia selama 4 tahun bertugas di sana. Kedua anaknya yang seharusnya bersekolah di Finlandia, kini jadi tak memiliki sekolah karena belum didaftarkan di Indonesia. Arya sempat bercerita, ia lebih nyaman jika masih punya mobil dan tak perlu antre taksi, karena mobilnya sudah dijual demi persiapan penugasan panjang. Setelah percakapan itu, ponselnya langsung tidak aktif. Meta mulai khawatir karena perjalanan dari Mall Grand Indonesia ke Gondangdia meskinya tak sampai 1 jam. Apalagi malam itu tak ada video call seperti biasa. Meta mencoba menghubungi penjaga kos. Ia tak bisa tidur semalaman. Menurut kakak ipar Arya, Meta Bagus, Meta Ayu masih terjaga saat ia bangun untuk sholat malam. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang penyebab kematiannya. Polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap Arya Daru.
namun sampai saat ini hasilnya belum dirilis. Malam Kabareskrim membongkar kejanggalan kematian diplomat Arya soroti Aki penjaga kos. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Pun Ito Sumardi memberikan analisis tajam yang secara sistematis membongkar kelemahan-kelemahan fundamental dalam penyelidikan awal kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dengan pengalamannya sebagai penyidik senior, Ito menyoroti 3 pilar kunci investigasi yang menurutnya goyah: autopsi forensik, analisis CCTV, dan penelusuran digital. Dari pandangannya, tanda-tanda yang adalah lebih kuat mengarah pada sebuah skenario pembunuhan yang direkayasa ketimbang aksi bunuh diri yang tragis. Bagi Ito Sumardi, kunci pertama dan yang paling fundamental terletak di meja otopsi. Ia juga menyuarakan keraguan besar terhadap kesimpulan awal bunuh diri, terutama jika tim forensik tidak melakukan pemeriksaan mendalam. Kuncinya memang 3. Mas, yang pertama adalah yang otopsi, yang kedua CCTV, yang ketiga penelusuran dari digital, ujar dia dikutip dari acara Catatan Demokrasi yang tayang di YouTube TV One News. Menurut dia, jika seseorang bunuh diri pasti ada cairan yang keluar, apakah mungkin sperma, atau mungkin feses, atau mungkin air seni. Kalau tidak bunuh diri, tidak ada keluar sama sekali, katanya. Lebih jauh, Ito menekankan satu pernyataan kritis yang hanya bisa dijawab melalui otopsi komprehensif, kapan tepatnya Arya meninggal. Nah, sekarang permasalahannya, kalau betul ini sudah dilakukan otopsi yang benar, maka dari pemeriksaan toraks saja bisa diketahui apakah korban sudah meninggal sebelum dilakban atau korban itu belum meninggal kemudian dilakban, ujarnya. Jika Arya meninggal sebelum dilakban, maka kasus ini adalah pembunuhan mutlak. Jika ia dilakban saat masih hidup, seharusnya ada tanda perlawanan hebat. Itu mengkhawatirkan kemungkinan terburuk dalam prosedur awal. Saya khawatir mungkin pada saat olah TKP pertama hanya dilakukan visum luar, sehingga tidak ditemukan tanda kekerasan, disimpulkan yang bersangkutan bunuh diri, ujarnya, mengisyaratkan potensi kesalahan fatal di langkah paling awal.